Hai semua, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau buat kue lapis atau kue pepe, salah satu kue tradisional dari Betawi. Ini rasanya enak banget, teksturnya super kenyal, dipadukan dengan aroma daun jeruk, ini makin enak dan makin mantep teman-teman. Kebetulan kemarin ada yang komen, jadi aku coba buat ya. Bagi yang penasaran, ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, siapkan wajan. Di sini aku menggunakan produk dari Optima Cookware. Lalu kita tuang santan sebanyak 900 ml. Ini aku dapat dari satu buah kelapa ya teman-teman. Lanjut kita masak di atas kompor. Nyalakan api kompornya sedang aja dan terus dimasak hingga mendidih. Dan ini sambil diaduk ya. Nah, seperti ini. Kalau udah mendidih, boleh kita matikan api kompornya dan kita aduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap panas. Tujuan aku di sini merebus santannya agar kuenya itu nggak cepat basi ya teman-teman. Kalau udah, ini kita sisihkan dan tunggu hingga dingin. Sembari menunggu santannya dingin, kita siapin daun jeruk purut sebanyak 15 lembar. Nah, ini kita buang tangkai daunnya seperti ini ya teman-teman. Jadi yang digunakan hanya helai daunnya aja. Nah, kalau udah selesai, ini untuk potongan daun jeruknya boleh kita sisihkan dulu. Lanjut, siapkan panci untuk memasak dan masukkan gula sebanyak 400 gram atau setara 27 sendok makan. Nah, untuk 1 sendok makannya setara kurang lebih 15 gram. Untuk jumlah gulanya boleh disesuaikan dengan selera aja ya. Bagi yang suka manis bisa menggunakan 500 gram. Lanjut, tuang air sebanyak 500 ml atau setara 2,5 gelas belimbing. Kemudian kita masukkan juga potongan daun jeruknya. Oh iya teman-teman, untuk daun jeruknya ini jangan lupa dicuci bersih ya. Dan 2 lembar daun pandan. Nah, seperti ini boleh kita ikat simpul dan kita remas-remas sebentar. Tuh. Kalau udah, boleh kita aduk dan lanjut masak di atas kompor. Nyalakan api kompornya dan masak hingga mendidih. Setelah mendidih seperti ini, kita biarkan kira-kira selama 1-2 menit agar aroma daun jeruknya ini lebih pekat dan lebih mantap ya teman-teman. Nah, kita biarkan aja. Setelah kurang lebih 2 menit, nah ini daun jeruknya udah layu ya teman-teman. Boleh kita matikan api kompornya dan kita aduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap panas. Nah, ini untuk sirup gula daun jeruknya boleh kita sisihkan dan tunggu hingga dingin. Setelah semua bahan cairnya dingin, lanjut kita buat adonannya ya. Nah, di sini udah aku siapin tepung tapioka sebanyak 500 gram. Kalau untuk di resepnya itu harusnya menggunakan tepung sagu ya teman-teman. Tapi karena aku nggak punya, jadi aku menggunakan tepung tapioka aja. Nah, ini aku gunakan sebanyak 500 gram atau setara 50 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara kurang lebih 10 gram. Dan ini untuk tepungnya jangan lupa diayak dulu ya, agar tidak ada bahan-bahan yang bergerindil. Kalau udah, lanjut kita tambahkan tepung beras sebanyak 25 gram atau setara 2,5 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara kurang lebih 10 gram. Dan sama teman-teman, ini untuk tepungnya jangan lupa diayak dulu. Lalu tambahkan garam setengah sendok teh dan lanjut diaduk hingga semua bahan tercampur rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya kita tuang santan yang udah kita rebus di awal tadi. Kalau misal santannya ini masih hangat-hangat gitu nggak apa-apa ya teman-teman, nggak harus sampai dingin banget. Sebelum dituang jangan lupa diaduk dulu. Dan kalau misal ada yang tanya, boleh nggak nih digantikan dengan santan instan? Jawabannya itu boleh.
Tapi rasa yang lebih enak itu menggunakan santan dari kelapa murni ya teman-teman. Lebih gurih dan lebih enak banget gitu. Kalau udah, lanjut kita aduk. Di sini aku aduk menggunakan balon whisk seperti ini. Dan untuk santannya aku tuangnya setengah bagian dulu ya. Setelah tercampur rata, lanjut tuang sisa santannya. Nah, tujuan aku menuangnya bertahap di sini agar mudah untuk mencampurkannya ya teman-teman. Karena biasanya kalau langsung sekaligus itu tepungnya mudah menggumpal. Nah, kalau udah, lanjut kita tuang sirup gula daun jeruknya. Untuk jumlahnya ini sekitar 650 ml ya teman-teman. Nah, seperti ini dan lanjut kita aduk. Setelah semua bahan tercampur rata, selanjutnya adonannya ini kita saring untuk memastikan tidak ada bahan-bahan yang bergerindil. Nah, seperti ini. Setelah selesai disaring, lanjut kita bagi adonannya. Nah, tadi ini udah aku ukur jumlah keseluruhan sekitar 1750 ml. Dan ini udah aku bagi menjadi 3 bagian. Untuk yang pertama ini jumlahnya 600 ml, yang kedua 400 ml, dan yang terakhir 750 ml. Selanjutnya untuk adonan yang 750 ml, aku tambahkan dengan endapan daun pandan sebanyak 2 sendok makan. Kalau misal teman-teman gak punya, boleh menggunakan pasta pandan sebanyak 1 sendok teh. Diaduk rata. Nah, ini untuk warnanya masih pucat banget ya. Lanjut aku beri dengan sedikit pewarna makanan hijau tua. Untuk jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Lanjut diaduk rata. Selanjutnya untuk adonan yang 400 ml tambahkan dengan pasta coklat kira-kira setengah sendok teh. Dan lanjut diaduk rata. Setelah tercampur rata, boleh kita sisihkan dulu. Dan untuk adonan yang 600 ml aku tambahkan bubuk pewarna putih makanan sebanyak setengah sendok teh ya teman-teman. Nah, aku gunakan yang seperti ini, jadi insya Allah aman. Pewarna putihnya khusus buat makanan ya. Nah, agar tidak ada bahan-bahan yang bergerindil gitu, karena kalau untuk pewarna putih makanan ini biasanya susah banget larutnya. Jadi kita ambil atau kita pisahkan sedikit adonan seperti ini. Nah, jadi jangan langsung ditambahkan ke adonan yang banyak ya. Jadi kita larutkan dulu. Kalau udah, kita saring seperti ini. Tuh, karena nggak tahu kenapa untuk pewarna putih makanan ini susah banget dilarutkan. Jadi harus benar-benar kita pisahkan dulu teman-teman. Kalau udah, lanjut diaduk rata. Nah, ini adonannya udah selesai, boleh kita sisihkan sebentar ya. Lanjut siapkan loyang. Di sini aku menggunakan loyang persegi ukuran 18 x 18 cm dan tingginya 7. Oles dengan minyak goreng ke seluruh permukaan loyang seperti ini. Dan lanjut untuk loyangnya kita panaskan dulu ya. Sebelumnya udah aku panaskan panci pengukus. Nah, seperti ini kira-kira selama kurang lebih 2 menit aja teman-teman. Sembari menunggu loyangnya dipanaskan, aku mau jelasin susunan warnanya ya teman-teman. Jadi di sini aku menggunakan 3 warna, ada hijau, putih, dan juga coklat. Jadi di samping tulisannya itu ada angka. Nah, itu adalah jumlah lapisan yang kita gunakan. Jadi kalau misal itu hijau ada 3, tandanya di lapisan hijau yang pertama itu ada 3 kali kukus atau 3 kali tuang. Dan 1 kali tuang itu jumlah adonannya sebanyak 100 ml. Nah, ini aku mau jelasin. Nah, ini loyangnya udah panas ya. Untuk pertama kita tuang yang adonan hijau dulu teman-teman. Nah, ini sebanyak 100 ml. Jangan lupa sebelum dituang diaduk dulu ya. Nah, seperti ini. Dan lanjut ini kita kukus selama kurang lebih 5 menit. Jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes. Untuk api kompornya sedang aja ya. Setelah 5 menit buka penutup panci
Dan lanjut kita tuang adonan yang hijau lagi. Jadi tadi jumlahnya kan ada 3 tuh teman-teman. Jadi 3 kali tuang ya. Dan masing-masing lapisan itu kita kukus selama 5 menit. Begitu seterusnya hingga selesai. Jadi nanti untuk polanya teman-teman bisa catat aja dulu. Terus ketika sudah mateng di checklist gitu biar nggak kelupaan. Nah ini untuk lapisan yang ketiga. Udah selesai ya. Dan nanti kita lanjut begitu seterusnya hingga selesai. Gimana teman-teman, gak bingung ya? Semoga penjelasan aku bisa dimengerti. Nah ini untuk videonya aku percepat ya teman-teman, karena lapisannya itu banyak. Yang penting polanya sama seperti yang aku tunjukkan tadi. Dan ini untuk lapisan yang terakhir kita tuang. Nah ini untuk semua adonannya udah selesai ya. Dan untuk yang terakhir ini kita kukus selama kurang lebih 20 menit hingga benar-benar mateng dan santannya itu tanak. Setelah kurang lebih 20 menit dikukus, alhamdulillah kue lapisnya sudah matang. Langsung aja kita keluarkan dari panci pengukusnya ya. Nah seperti ini, dan kita biarkan hingga benar-benar dingin. Setelah kue lapisnya dingin, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya seperti ini menggunakan spatula plastik. Kalau udah, kita beri alas dan kita balik seperti ini. Boleh bantu ditekan-tekan untuk mempermudah kue lapisnya. Insya Allah ini nggak lengket ya. Tuh hasilnya cantik banget. Dan langsung aja kita potong-potong. Di sini aku bagi menjadi 3 bagian potongan besar. Nah seperti ini. Dan aku mau coba liatin detail dari kue lapis atau kue PP-nya ya. Masya Allah hasilnya cantik banget. Tuh, susunan warnanya juga bagus, lentur dan lembut banget. Dan lanjut kita potong kecil-kecil. Untuk satu potongan besar ini menghasilkan sekitar 10-12 potong ya. Untuk ketebalannya boleh disesuaikan aja. Tuh cantik banget, sangat glowing. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Kalau misal teman-teman mau dijual, bisa dikemas menggunakan plastik OPP tipe sheet seperti ini, ukuran 7x18 cm. Untuk link pembeliannya udah aku tulis di description box. Bagi teman-teman yang berminat boleh order di sana ya. Nah seperti ini. Jadi terlihat lebih rapi dan juga lebih cantik teman-teman. Nah ini dia kue PP atau kue lapis aroma daun jeruknya udah jadi. Hasilnya cantik banget. Jika dipotong bisa sekitar 30 potong ya teman-teman. Tuh hasilnya glowing dan juga sangat bagus. Nggak lengket sama sekali. Super lembut dan kenyal banget. Nah ini aku coba belah per lapisannya. Tuh cantik banget ya hasilnya. Ketika ditekan ini super kenyal banget tuh. Dan gak lengket sama sekali di tangan teman-teman. Nah ini aku cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget. Manisnya menurut aku sudah pas. Aroma dari daun jeruknya, gurih dari rasa santannya mantep banget. Super kenyal, enak. Pokoknya nggak nyesel kalau teman-teman nyobain resep satu ini. Mantep banget, recommended. Kalau mau dijadikan ide jualan juga boleh banget. Jangan lupa cobain. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.